mereka dan tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Mumtahanah 12. Bila diteliti dan dikaji secara mendalam, ternyata Al-Quran telah menjelaskan 8 bentuk-bentuk syirik, antara lain yang pertama, menyembah matahari. Surah Al-An'am 78, An-Naml 24, Al-Fussilat 37. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum an sabili fahum la yuhtadun. Aku berunghut dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. An-Naml 24. Yang kedua, menyembah bulan. Al-An'am 77, Fussilat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Fussilat 37. Yang ketiga, menyembah bintang-bintang. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Al-An'am 76. Yang keempat, menyembah Nabi Isa. Dalam surah An-Nisa 171 dan 172, Al-Maidah 17, 72 dan 75, Al-An'am 115, At-Taubah 30-31. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah 72. Yang kelima, menyembah Maryam binti Imran. Dalam surah Al-Maidah 17, 75 dan 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kunta qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya,
tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Al-Ma'idah 116. Yang keenam, menyembah malaikat. Surah Al-Kahfi 57 sampai 56, 59, 62. Al-Baqarah, Al-Isra 40, Al-Anbiya 26, 27 dan 28. As-Saffat 149 sampai 157. Ad-Dukhruf 15 sampai 19. At-Tur 39. An-Najm 21, 22, 23, 27 dan 29. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki, sedangkan dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Al-Isra 40. Yang ke-7, menisbahkan bahawa Allah mempunyai istri. Surah Al-Jin 3, Al-Ikhlas 3 dan 4. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dia dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dan dia tidak beristri dan tidak beranak. Al-Jin 3. Yang ke-8, menisbahkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Banyak sekali ayat-ayat menerangkan tentang sangkaan orang kafir bahawa Allah mempunyai anak. Antara lain An-Nisa 171, Al-An'am 101, Yunus 68, An-Nahl 57, Al-Isra 17, Al-Isra 40, 111, Al-Kahfi 8, Maryam 35, 88 dan 92, Al-Anbiya 26, Al-Mu'minun 91, Al-Furqan 2, As-Saffat 51, 151, 152, Al-Hujurat 4, Az-Zukhruf 81, Al-Jin 3, Al-Ikhlas 3. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Al-Ikhlas 3. Yang kedua, dosa besar membunuh. Dosa besar kedua yaitu membunuh. Seseorang tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh orang yang bukan hak qisas termasuk dosa besar. Barang siapa dengan sengaja membunuh seorang mukmin, balasannya adalah neraka jahanam. An-Nisa 93. Membunuh satu jiwa yang diharamkan bukan dengan hak bagaikan membunuh orang seluruhnya. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Al-Ma'idah 32. Oleh karena itu, masalah pembunuhan tidak boleh dipermainkan karena dosanya sangat besar dan ancamannya tidak lain adalah neraka jahanam. Allah murka kepadanya serta mengutuknya seperti tertera dalam surah An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa 93. Bahkan lebih rinci lagi pembalasannya, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka pun ada kisasnya. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni
wal juruha qisas, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Al-Maidah 45. Selain ayat tersebut di atas, dalam ayat lain menerangkan kaum musyrikin memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-An'am 137. Membunuh anak-anak mereka karena kebodohannya, bahkan membunuhnya karena takut miskin. Al-An'am 140-151. Menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka karena takut menanggung malu dan merasa terhina karena anak perempuan tidak mampu membela suku, kaum, dan kabilahnya dari serangan orang luar. An-Nahl 58-59. Takwir 8-9. Larangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan dan kemiskinan, padahal Allah telah memberikan rezeki kepada kalian dan anak-anak mereka. Al-Isra 31. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka ahli warisnya berhak menuntut qisas dan menerima diat. Al-Isra 33.